Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bayangkan, bahasa yang kita gunakan sehari-hari, yang dipakai oleh lebih dari 200 juta orang, bisa saja menjadi salah satu bahasa besar di kancah global. Dengan sejarah yang kaya dan posisi strategis Indonesia, apakah ini mungkin? Mari kita telusuri bersama. Untuk memahami potensi bahasa Indonesia, kita mulai dari sejarahnya. Bahasa Indonesia sebenarnya berakar dari bahasa Melayu yang sudah jadi bahasa penghubung atau lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7. Bayangkan, ratusan tahun lalu, pedagang dari berbagai daerah sudah pakai bahasa ini untuk berkomunikasi. Lalu, pada tahun 1928, melalui Sumpah Pemuda, bahasa ini resmi jadi bahasa Persatuan Indonesia. Setelah kemerdekaan di tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Nah, sekarang bahasa ini jadi alat komunikasi utama di pendidikan, pemerintahan, dan media. Nah, dari sini kita bisa lihat fondasinya kan sudah kuat. Sekarang mari kita lihat penggunaan bahasa Indonesia hari ini. Di Indonesia, bahasa ini adalah bahasa resmi dan diajarkan di semua sekolah, dari Sabang sampai Merauke. Tapi tidak berhenti di situ. Di luar negeri, bahasa Indonesia juga mulai dikenal. Beberapa universitas di Australia, Belanda, bahkan Amerika Serikat sudah menawarkan kursus bahasa Indonesia. Komunitas diaspora Indonesia di berbagai negara juga ikut memperkenalkan bahasa ini. Jadi, meski belum sebesar bahasa seperti Inggris atau Mandarin, bahasa Indonesia sudah punya tempat di dunia internasional. Lalu, apa yang membuat bahasa Indonesia punya potensi jadi bahasa internasional? Pertama, jumlah penuturnya besar. Indonesia adalah negara keempat terpadat di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk dan mayoritas pakai bahasa Indonesia. Kedua, posisi Indonesia di dunia juga mendukung. Kita anggota G20 dengan ekonomi yang terus berkembang. Ini artinya pengaruh Indonesia di kancah global makin besar dan bahasanya bisa ikut naik daun. Ketiga, bahasa Indonesia itu mudah dipelajari. Kata bahasanya sederhana, tidak ada konjugasi kata kerja yang ribet, seperti bahasa Prancis atau Jerman. Terakhir, budaya Indonesia. Pikirkan, film, musik K-popnya Indonesia alias dangdut, atau kuliner seperti rendang bisa jadi daya tarik buat orang asing belajar bahasa kita. Tapi tentu ada tantangan. Pertama, promosi bahasa Indonesia di luar negeri masih minim. Pemerintah dan masyarakat belum punya strategi besar untuk jual bahasa ini ke dunia. Kedua, kita harus akui bahasa Inggris sudah mendominasi sebagai bahasa internasional. Bahasa seperti Mandarin atau Spanyol juga lebih unggul karena jumlah penutur dan pengaruh ekonominya. Ketiga, meskipun Indonesia punya populasi yang besar, penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri masih sangat terbatas. Jadi, meski ada potensi, jalannya tidak akan mudah. Jadi, apa kesimpulannya? Bahasa Indonesia punya potensi besar untuk jadi bahasa internasional, tapi butuh usaha lebih. Dengan jumlah penutur yang banyak, budaya yang kaya, dan posisi strategis Indonesia, fondasinya sudah ada. Tantangannya adalah
Bagaimana kita mempromosikannya dan bersaing dengan bahasa lain? Kalau pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional bekerjasama, siapa tahu suatu hari bahasa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bahasa-bahasa besar dunia. Masa depannya tergantung pada langkah kita pada hari ini.